Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tata cara penghitungan harta warisan untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Perlu diketahui bahwasannya dalam penghitungan harta warisan perlu memahami 4 tahapan. Yang pertama, harus menentukan siapa ahli warisnya dan siapa yang bukan termasuk ahli waris. Tahapan yang kedua, menentukan siapa ahli waris yang mendapatkan bagian dan siapa ahli waris yang terhalang. Kemudian tahapan yang ketiga, menentukan siapa asobahnya. Lalu tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat, yaitu bagaimana tata cara penghitungannya. Apakah ada asobah atau tidak? Jikalau tidak ada asobah, maka harus dicari KPK dari penyebutnya, sehingga apakah terjadi awul atau rad, atau juga tidak terjadi keduanya. Di dalam kesempatan sekarang, kita akan menghitung bagaimana tata cara penghitungan jikalau dalam sebuah keluarga terdapat asobah. Kita akan memberikan 3 contoh keluarga. Keluarga yang pertama, seorang perempuan meninggal dunia. Ia meninggalkan suami, 2 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara ibu atau bibi dari ibu. Harta yang ia tinggalkan sebesar 30 juta rupiah setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah. Tentukanlah ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut. Baiklah, kita akan mulai perhitungan. Pertama, kita tentukan ahli waris dan hartanya. Pertama, ada suami. Dia termasuk ahli waris. Yang kedua, ada 2 orang anak perempuan. Dia juga ahli waris. Yang ketiga, ada 1 anak laki-laki. Dia juga ahli waris. Keempat, ada ibu. Dia juga termasuk ahli waris. Yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia juga ahli waris. Lalu yang keenam, ada saudara laki-laki kandung. Dia juga ahli waris. Dan yang ketujuh, ada saudara ibu atau bibi dari ibu. Dia bukan ahli waris. Lalu harta warisan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian tahapan kedua, yaitu menentukan bagian ahli waris dan asobahnya. Kita lihat ahli waris yang telah kita tentukan tadi, siapa yang termasuk ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Maka kita tuliskan kembali yang termasuk ahli waris. Yang pertama, suami. Bagiannya adalah 1/4 karena ada anak. Kemudian yang kedua, 2 orang anak perempuan. Dia sebagai asobah bersama anak laki-laki. Yang ketiga, 1 anak laki-laki. Dia sebagai asobah. Maka ada 2 asobah berpasangan ini dinamakan asobah bigoirihi. Terkemudian yang keempat ada ibu.
dia mendapatkan 1/6 bagian, yang mana asalnya 1/3 terhijab nukson oleh anak pewaris. Terkemudian yang kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia terhalang oleh anak laki-laki pewaris. Yang keenam, saudara laki-laki kandung, dia juga terhalang oleh anak laki-laki pewaris. Sehingga ada 4 ahli waris yang memperoleh bagian. Ada yang menjadi asobah, ada yang memperoleh bagian tertentu. Setelah ditentukan bagian ahli waris dan asobahnya, baru kita lakukan perhitungan. Karena ada asobah, maka tidak diperlukan untuk mencari KPK dari penyebutnya. Oleh sebab itulah perhitungannya langsung saja dilakukan, yaitu mengkalikan bagian ahli waris dengan harta. Yang sisanya nanti diberikan kepada asobah. Dengan demikian kita hitung bagian ahli warisnya, yaitu didahulukan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Yang pertama, suami, dia mendapatkan 1/4 kali harta, sama dengan 1/4 kali 30 juta rupiah, sama dengan bagiannya adalah 7.500.000 rupiah. Lalu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu selanjutnya adalah ibu. Dia mendapatkan 1/6 kali harta, sama dengan 1/6 kali 30 juta rupiah, sama dengan 5 juta rupiah bagian ibu. Lalu harta warisan yang diambil suami dan ibu adalah sebesar 7.500.000 rupiah, ditambah 5 juta rupiah, sama dengan 12.500.000 rupiah, sehingga sisa hartanya adalah 30 juta rupiah dikurangi 12.500.000 rupiah, sama dengan 17.500.000 rupiah. Maka bagian asobah bigoirihi adalah sisanya, yaitu sebesar 17.500.000 rupiah. Dengan demikian bagian asobahnya bisa kita hitung, yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Hal ini harus dihitung dulu bahwa anak laki-laki dalam asobah bigoirihi mendapat bagian 2 kali anak perempuan. Maka 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki seakan-akan ada 4 anak perempuan. Maka bagian 1 anak perempuan sama dengan 1/4 kali sisa harta. Dengan demikian 2 anak perempuan sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 kali sisa harta, sama dengan 2/4 kali 17.500.000 rupiah, sama dengan 8.750.000 rupiah bagian 2 anak perempuan. Maka masing-masing memperoleh 8.750.000 rupiah dibagi 2, sama dengan 4.375.000 rupiah. Lalu bagian 1 anak laki-laki adalah 2 kali anak perempuan, sehingga dia memperoleh 2 kali 1/4, sama dengan 2/4 kali sisa harta, sama dengan 2/4 kali 17.500.000 rupiah, sama dengan 8.750.000 rupiah. Itulah bagian anak laki-laki.
Dengan demikian, perhitungan dalam kasus asobah bigoirihi ini telah selesai dikerjakan. Lalu, kasus dalam keluarga yang kedua adalah kasus asobah bin nafsi. Misalnya, seorang perempuan meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang anak laki-laki, ayah, suami, ibu, dua saudara perempuan kandung, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Harta bersih yang dia tinggalkan sebesar 48 juta rupiah. Tentukanlah ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. Pertama, kita tentukan ahli waris dan hartanya. 1. Ada anak laki-laki, dia sebagai ahli waris. Yang kedua, ada ayah, dia juga sebagai ahli waris. Yang ketiga, ada suami, dia juga sebagai ahli waris. Yang keempat, ada ibu, dia juga sebagai ahli waris. Yang kelima, ada dua saudara perempuan kandung, dia juga sebagai ahli waris. Dan yang keenam, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dia juga ahli waris. Sehingga semuanya yang dia tinggalkan dalam soal ini, semuanya termasuk ahli waris. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan sebesar 48 juta rupiah. Lalu tahapan kedua, kita tentukan bagian ahli waris dan asobahnya. Dan siapa ahli waris yang terhalang? Yang pertama, anak laki-laki, dia sebagai asobah bin nafsi, karena tidak ada anak perempuan. Lalu, yang kedua, ayah mendapatkan bagian tertentu, yaitu 1/6. Suami juga mendapatkan bagian tertentu, yaitu 1/4. Kemudian ibu, dia juga mendapatkan bagian tertentu, yaitu 1/6. Lalu dua saudara perempuan kandung, dia terhalang oleh anak laki-laki dan ayah. Dan yang terakhir ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dia juga terhalang oleh anak laki-laki. Tahapan berikutnya, setelah ditentukan bagian ahli waris dan asobahnya, maka tahapan keempat baru dilakukan perhitungannya. Karena ada asobah, maka tidak diperlukan untuk mencari KPK dari penyebutnya. Oleh sebab itulah perhitungan langsung saja dilakukan, yaitu mengkalikan bagian ahli waris dengan harta. Yang sisanya nanti diberikan kepada asobah. Dengan demikian, kita hitung bagian ahli warisnya. Didahulukan kepada ahli waris yang memperoleh bagian tertentu. Pertama, ayah, dia memperoleh 1/6 kali harta, sama dengan 1/6 kali 48 juta rupiah, sama dengan 8 juta rupiah bagian ayah. Lalu yang memperoleh bagian tertentu selanjutnya adalah suami. Dia memperoleh 1/4 kali harta, sama dengan 1/4 kali 48 juta rupiah, sama dengan 12 juta rupiah bagian suami. Dan yang memperoleh bagian tertentu selanjutnya adalah ibu. Dia memperoleh 1/6 kali harta, sama dengan 1/6 kali 48 juta rupiah, sama dengan 8 juta rupiah bagian ibu. Dan harta warisan sisanya adalah 48 juta rupiah dikurangi bagian ayah ditambah suami dan ibu. Maka 48 juta rupiah dikurangi 28 juta rupiah, sisanya adalah 20 juta rupiah. Jadi bagian satu anak laki-laki adalah sisanya, yaitu 20 juta rupiah.
Itulah tata cara perhitungan dalam kasus asobah bin nafsi. Lalu kasus yang ketiga, perhitungan asobah ma'al ghairihi. Misalnya, seorang perempuan meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan bersih sebesar 120 juta rupiah. Ia juga meninggalkan 2 saudara perempuan kandung, anak perempuan kandung, suami, ibu dan nenek dari ibu. Berapakah bagian masing-masing? Seperti biasa dalam perhitungan, kita melakukan 4 tahapan. Yang pertama, kita tentukan ahli waris dan hartanya, yaitu ada 2 saudara perempuan kandung, dia sebagai ahli waris. Yang kedua, ada anak perempuan kandung, dia juga sebagai ahli waris. Yang ketiga, ada suami, dia juga sebagai ahli waris. Yang keempat, ada ibu, dia juga sebagai ahli waris. Yang kelima, ada nenek dari ibu, dia juga sebagai ahli waris. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebesar 120 juta rupiah. Lalu bagian kedua dan ketiga, tentukan bagian ahli waris dan siapa yang terhalangnya, lalu tentukan siapa asobahnya. Yang pertama, 2 saudara perempuan kandung, dia sebagai asobah ma'al ghairihi karena ada anak perempuan. Jadi 2 saudara perempuan kandung ini atau seayah juga, dia akan menjadi asobah ma'al ghairihi jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Terkemudian yang kedua, ada anak perempuan kandung, dia memperoleh bagian tertentu yaitu 1/2 harta. Lalu ada suami, dia memperoleh bagian tertentu yaitu 1/4 harta. Lalu yang keempat, ada ibu, dia memperoleh bagian tertentu yaitu 1/6 harta. Dan yang terakhir, ada nenek dari ibu, ternyata dia terhalang oleh ibu. Setelah ditentukan bagian ahli waris yang terhalang dan siapa asobahnya, baru tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat, kita lakukan perhitungannya. Karena ada asobah, maka tidak diperlukan untuk mencari KPK dari penyebut. Oleh sebab itulah perhitungan langsung saja dilakukan, yaitu mengkalikan bagian ahli waris dengan harta. Yang sisanya tentu nanti diberikan kepada asobah. Dengan demikian, kita hitung bagian ahli warisnya terlebih dahulu yang memperoleh bagian tertentu. Yang pertama, ada anak perempuan kandung, dia memperoleh 1/2 kali harta, sama dengan 1/2 kali 120 juta rupiah, sama dengan 60 juta rupiah, bagian anak perempuan kandung. Yang kedua, ada suami, dia memperoleh 1/4 kali harta, sama dengan 1/4 kali 120 juta rupiah, sama dengan 30 juta rupiah. Lalu yang ketiga, ada ibu, dia memperoleh 1/6 kali harta, sama dengan 1/6 kali 120 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah bagian ibu. Dan sisa harta adalah 120 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dan ditambah 20 juta rupiah, sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 110 juta rupiah, sehingga sisanya sama dengan 10 juta rupiah. Maka bagian asobah, yaitu 2 saudara perempuan kandung, dia memperoleh sisa sebesar 10 juta rupiah, yang masing-masing saudara perempuan kandung memperoleh bagian 5 juta rupiah.
Itulah tata cara perhitungan asobah ma'a ghairihi. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan 3 perhitungan asobah, baik itu asobah bi ghairihi, asobah bin nafsi, dan asobah ma'a ghairihi. Semoga apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini bermanfaat dan dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.